juegas parecidas, porque al ser zurdo y a jugar en la derecha sí que te pueden parecer. Yes, all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. Timnas Indonesia kini menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain keturunan. Mereka mengaku tertarik dan siap membela tim Garuda. Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir memang gencar mencari pemain keturunan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 15 pemain keturunan yang bergabung. Belum berhenti di situ, PSSI selaku federasi masih terus mencari pemain anyar. Terbaru adalah Ula Romeni, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih Timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1 saat masih di Belanda. Tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela merah putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan Timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia memperkuat tim Eredivisie FC Utrecht. Di Eredivisie musim 2024 hingga 2025, Ula Romeni tampil 13 laga dan mencetak 2 gol. Ula Romeni lebih banyak bermain sebagai penyerang sayap kanan, akan tetapi ia bisa sebagai penyerang tengah. Ragnar Oratmangoen bermain di klub kasta pertama Liga Belgia, FCV Dender. Ia sudah tampil 15 laga musim ini dengan mencetak 1 gol. Di era Sintayong, Ragnar menjadi andalan di lini depan. Sebanyak 5 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga ke depan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Jika Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menyegel tempat di ajang 2 tahunan ini, ada beberapa negara yang diuntungkan. Siapa saja? Nama Belanda akan terangkat jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri kincir angin tak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan Timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda. Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jay Itzes, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen terbukti meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Indonesia juga diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Indonesia layak dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Bukan tak mungkin dengan meningkatnya prestasi Timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerja sama atau berinvestasi di tanah air. Kanada merupakan satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026. Banyaknya warga negara Indonesia, WNI, yang bepergian ke Kanada di periode Piala Dunia 2026 otomatis meningkatkan devisa negara Amerika Utara tersebut. Kehadiran Timnas Indonesia juga memacu Timnas Kanada agar lebih berprestasi. Mereka tak mau kalah pamor dari Timnas Indonesia yang secara ranking FIFA jauh di bawah mereka, seperti Kanada. Meksiko juga berstatus tuan rumah Piala Dunia 2026.
Berhubung tak banyak WNI yang pernah berlibur ke Meksiko, ajang Piala Dunia 2026 dapat dijadikan momentum para masyarakat tanah air untuk pelesiran ke negeri sombrero tersebut. Menarik menanti ada berapa banyak WNI yang akan terbang ke Meksiko untuk menyaksikan aksi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika benar lolos ke Piala Dunia 2026, sampai sejauh mana langkah timnas Indonesia? Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 disinyalir membuat Amerika Serikat semakin kaya. Terlebih, jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekira 63.360 WNI yang tinggal di Amerika Serikat. Jumlahnya bisa semakin banyak jika timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026. Sekarang satu harapannya, timnas Indonesia benar lolos Piala Dunia 2026. Sebab, pencinta sepak bola tanah air sangat mendambakan hal ini. Me pidió el partido Mbappé en el vestuario, me pidió chiste. Patrick Kluivert meragukan kualitas Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya Justin Hubner. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya." Apakah kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau netizen Indonesia yang sering koar-koar di unggahan Justin Hubner? Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu, Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert, sebab persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Mees Hilgers, Jay Itzes hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Bagot, belum lagi bek Liga 1 2024 hingga 2025 yang terkenal konsisten saat membela timnas Indonesia, Rizky Ridho, sehingga Justin Hubner tak bisa bersantai. Disinyalir, tim pelatih Patrick Kluivert sudah memantau aksi Justin Hubner. Dipanggilnya Justin Hubner atau tidak akan diumumkan Patrick Kluivert sekira awal Maret 2025. Potensi Justin Hubner tak dipanggil juga cukup besar. Sebab, Justin Hubner hanya tersedia dalam 1 laga saja dari 2 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu melawan Australia, 20 Maret 2025, dan baru tersedia saat menghadapi Bahrain, 25 Maret 2025, media Vietnam, Soha, VN. Gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Menurut Soha VN, kehadiran 6 pemain keturunan tambahan ini membuat skuad Garuda semakin berbahaya. PSSI belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Kebijakan ini merupakan cara instan mendongkrak prestasi timnas Indonesia, sembari PSSI membenahi kompetisi dan pembinaan usia dini di tanah air. Kehadiran Jay Itzes dan kawan-kawan terbukti meningkatkan level timnas Indonesia. Skuad Garuda mulai rutin main di Piala Asia dan masih berada di jalur yang tepat untuk lolos Piala Dunia 2026 terdekat. PSSI yang dibantu kementerian terkait seperti Kemenkum dan Kemenpora, akan mendapatkan pemain tambahan. Rencananya pada Sabtu 8 Februari 2025, ada 3 pemain yang akan diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yakni Ula Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks. Jadwalnya tanggal 8 Februari 2025, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20,
Tim Gepens dan Dion Mars, juga akan diambil sumpahnya, kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu, 29 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa 3 nama lainnya? Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, merupakan satu di antaranya. Untuk 2 nama lainnya, diperkirakan Emil Audero dan Mauro Zylstra. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan berpotensi dimasukkan ke dalam skuad melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Daftar 6 pemain itu meliputi Ula Romeni, Jairo Riedewald, Emil Audero, Mauro Zylstra, Tim Gepens dan Dion Mars. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih hasil positif di 4 laga, pelatih Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di grup C. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang. Laga melawan Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Sementara laga melawan Jepang dilangsungkan di markas lawan pada Selasa, 10 Juni 2025. Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah penambahan pemain baru membantu Patrick Kluivert meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Bek Persis Solo, Jordi Tutuarima, membahas kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Jordi Tutuarima menjadi salah satu pemain berdarah Belanda yang kini memutuskan merumput di BRI Liga 1 2024-2025. Sebelumnya sudah ada nama-nama lainnya, termasuk Jordi Weerman, yang kini merumput bersama Madura United. Menjadi sebuah kesuksesan bagaimana sebuah program besar pemerintah itu kalau menteri-menterinya bekerja sama. Shin Tae-yong meminta mantan anak asuhannya di Timnas Indonesia jangan kecewa setelah kepergiannya. Ia ingin Jay Itzes dan kawan-kawan selalu kompak satu sama lain demi prestasi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong bukan lagi juru formasi Timnas Indonesia. PSSI pecat juru taktik asal Korea Selatan tersebut dengan alasan dinamika kepemimpinan serta komunikasi pada 6 Januari lalu. Posisi Shin Tae-yong digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Tentu keputusan PSSI tersebut menuai kontroversi di kalangan pecinta tim nasional. Meski tidak lagi bersama, STY masih menganggap pemain-pemain Timnas Indonesia sebagai anaknya. Oleh sebab itu, ia meminta para pemain menerima keputusan yang sudah terjadi dan terus membangun kekompakan dengan pelatih anyar. Jujur bagaimanapun pemain-pemain timnas sudah seperti anak saya, kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan kecewa dan harus berusaha membangun chemistry baik dengan pelatih yang baru, jelas juru formasi 54 tahun tersebut. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mendoakan timnas Indonesia bisa sukses. Ia berharap skuad Garuda bisa menyentuh target lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berdoa agar Timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, pungkas mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu. Shin Tae-yong mencatatkan sejumlah prestasi meski belum pernah angkat trofi. Seperti membuat Timnas Indonesia mentereng di Piala Asia 2023. Lalu, berkat ST, Timnas Indonesia bisa melangkah sampai babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, skuad Garuda berpeluang lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. PSSI kembali menunjuk pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, untuk menangani Timnas Indonesia U23. Di usia 60 tahun, Gerald juga akan berperan sebagai asisten pelatih bagi Patrick Kluivert. Kehadirannya menambah kental nuansa Belanda di skuad Garuda yang tengah berupaya mengukir prestasi di pentas sepak bola dunia. Dengan rekam jejak yang mengesankan, Gerald van den Burg dikenal sebagai mantan pemain yang memperkuat klub-klub besar seperti Ajax dan PSV, yang telah mengangkat namanya ke puncak karir. Bersama kedua klub tersebut, ia berhasil meraih banyak trofi di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Selain itu, Gerald juga memiliki peran penting dalam kesuksesan timnas Belanda saat menjuarai Piala Eropa 1988. Ia menjadi bagian dari starting 11 yang diandalkan oleh pelatih Rinus Michels, berkolaborasi dengan sejumlah legenda de Oranje, termasuk Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten. Dengan kehadiran Gerald van den Burg mendampingi Patrick Kluivert, serta penunjukan Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih,
Pertanyaan yang muncul adalah apakah timnas Indonesia dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Ini bukanlah hal yang mudah untuk dijawab. Namun, yang jelas, Patrick Kluivert merasa gembira dengan kehadiran Gerald van den Burg. Menurutnya, Van den Burg tidak hanya memiliki pengalaman yang luas baik sebagai pemain maupun pelatih, tetapi juga memiliki visi yang sejalan. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald van den Burg sangat penting untuk mencapai visi bersama, ungkap Patrick Kluivert. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Gerald van den Burg memiliki pengalaman melatih di beberapa klub, seperti PSV 1860 Munich, dan FC Eindhoven. Misi yang diemban Patrick Kluivert bersama trio asisten pelatih asal Belanda ini jelas bukanlah tugas yang ringan, mengingat 2 laga berat sudah menanti. Pada tanggal 20 Maret, Jay Itzes dan rekan-rekannya akan menghadapi Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari setelah itu, mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menargetkan kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, karena tambahan 6 poin akan membuka peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya, terutama jika mereka bisa mengalahkan Cina pada 5 Juni mendatang. Kejadian ketika Belanda mengalami nasib buruk. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan perolehan 6 poin. Untuk dapat mengejar posisi runner-up, tim ini membutuhkan tambahan poin yang signifikan. Dalam upaya mencapai target ambisius tersebut, PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi bagi 2 calon pemain, yaitu Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Diharapkan, kedua pemain tersebut dapat memiliki KTP Indonesia sebelum timnas Indonesia berangkat ke Australia. Mengenai pertanyaan tentang keberhasilan tim yang saat ini didominasi oleh pemain dengan warna Belanda, jawabannya bisa bervariasi. Rakyat Indonesia tentunya berharap yang terbaik untuk tim kesayangan mereka, terutama karena impian untuk tampil di kompetisi FIFA yang bergengsi kini semakin dekat. Namun, jika melihat ke belakang, terdapat beberapa momen penting di mana Belanda tidak mendapatkan keberuntungan meskipun harapan mereka sangat tinggi. Apa saja momen-momen tersebut? Setelah lama tidak berpartisipasi di Piala Dunia, timnas Belanda kembali tampil pada edisi 1974. Ini merupakan penampilan ketiga mereka setelah Piala Dunia 1934 dan 1938. Turnamen kali ini diselenggarakan di Jerman Barat, di mana Belanda hadir dengan skuad terbaik, termasuk sang pangeran, Johan Cruyff dan pelatih legendaris Rinus Michels. Johan Cruyff dan rekan-rekannya menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan menawan. Di babak final, mereka harus menghadapi tuan rumah, Jerman Barat. Tim Belanda jelas lebih diunggulkan, tidak hanya karena memiliki pemain berkualitas di setiap posisi, tetapi juga karena mereka mengusung gaya permainan revolusioner yang dikenal sebagai total football. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan bagi mereka. Belanda harus menerima kenyataan pahit dengan kalah 1-2 dari Jerman, meskipun mereka sempat memimpin lebih dulu berkat gol cepat dari Johannes Neeskens hanya 2 menit setelah pertandingan dimulai. Hingga saat ini, nasib buruk seolah terus menghantui timnas Belanda. Meskipun dikenal sebagai salah satu negara yang tak henti-hentinya melahirkan bakat-bakat muda, Belanda hingga kini belum pernah meraih gelar juara Piala Dunia. Manchester United memiliki harapan yang tinggi terhadap Louis van Gaal setelah mereka memecat David Moyes dari posisi pelatih. Louis van Gaal menjabat sebagai pelatih Setan Merah selama 2 tahun, dari 2014 hingga 2016, dengan target untuk mengembalikan kejayaan Premier League seperti yang pernah dicapai oleh Sir Alex Ferguson. Namun, selama 2 musim kepemimpinannya, ia tidak berhasil memenuhi ekspektasi tersebut dan akhirnya dipecat pada Mei 2016. Sebenarnya, Louis van Gaal telah melakukan berbagai upaya untuk meraih gelar Premier League, salah satunya dengan mendatangkan mantan anak buahnya di timnas Belanda, seperti Memphis Depay dan Daley Blind. Dengan harga yang cukup tinggi, ia berharap kedua pemain tersebut dapat meningkatkan performa tim. Sayangnya, meskipun memiliki kedua pemain yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2014, Louis van Gaal hanya mampu memberikan 1 trofi untuk Manchester United, yaitu FA Cup. Shin Tae-yong nyaris menitikan air matanya ketika mendapat sambutan dari ratusan supporter timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab,
Ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya. Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa Timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tres pares o cuatro y ya cuando firmé mi primer contrato con una marca, pues... Sejumlah pemain keturunan asing mengutarakan keinginan bergabung dengan Timnas Indonesia. Berikut daftar pemain yang tertarik ke Timnas Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, tercatat ada 18 pemain naturalisasi di lingkup Timnas Indonesia pada semua level baik senior maupun junior. Teranyar, PSSI merampungkan proses naturalisasi Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Nama-nama itu bukanlah akhir dari cerita proyek ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia berpotensi berlanjut. Beberapa pemain yang menyampaikan ketertarikan berasal dan berkarier di Belanda. Namun ada juga yang tengah membela klub Premier League. Bukan tak mungkin nama-nama tersebut menambah panjang pemain anyar skuad Garuda. Berikut daftar pemain tertarik ke Timnas Indonesia. 1. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans kini bermain untuk FC Utrecht. Kebetulan yang bersangkutan mengaku sudah menjalin komunikasi awal dengan PSSI, usianya baru 20 tahun sehingga potensial untuk jangka panjang. Selain itu pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu bisa dimainkan di 2 posisi berbeda, posisi aslinya sayap kanan. Namun Jonathans juga bisa dipasang sebagai gelandang serang sebagai pembuka ruang sekaligus menghadirkan peluang. 2. Dean James. Pemain klub Eredivisie Go Ahead Eagles, Dean James juga digadang-gadang punya ketertarikan merapat ke Timnas Indonesia. Karir yang sedang meningkat membuatnya cukup menjanjikan. Bek kiri berusia 24 tahun itu jadi tumpuan utama Go Ahead Eagles di Liga. Ia juga berpengalaman tampil di panggung Eropa saat berlaga di Liga Eropa, namun ia harus siap bersaing dengan deretan pemain belakang Timnas Indonesia, terutama di pos bek kiri. Bukan tak mungkin James dapat jadi andalan apabila kualitasnya di atas rata-rata skuad Garuda pada posisi yang serupa. 3. Joel Veltman. Bek kanan Brighton and Hove Albion, Joel Veltman sudah menyatakan tertarik bergabung ke Timnas Indonesia. Pengalaman panjang bisa jadi alasan dirinya bergabung. Sayangnya, bek kanan 33 tahun itu terbentur peraturan FIFA dan tidak bisa merapat ke Timnas Indonesia. Ini karena Joel Veltman sudah 28 kali berseragam Timnas Belanda di level senior. Ia bahkan pernah tampil di Piala Dunia 2014 pada era kepelatihan Louis van Gaal.
Kemudian pada Euro 2020, Veltman juga sempat merumput timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1 saat masih di Belanda. Tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. 1. Ula Romeni. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela Merah Putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ketiban berkah jelang menghadapi Australia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, 20 Maret mendatang. Kini sebulan jelang laga itu, Australia harus menerima kenyataan pahit dengan datangnya badai cedera pemain. Tak tanggung-tanggung, 4 pemain Soceros harus menepi karena cedera dan diprediksi absen melawan Indonesia. Melansir media Australia, News.com.au, 2 pemain baru yang alami cedera adalah Nestori Irankunda serta Jordan Bos. Nestroy dihantam cedera saat membela klub Liga Swiss, Grasshoppers menghadapi Lugano. Pemain berposisi striker itu alami masalah pada cedera pergelangan kaki. Dia sempat bermain sebagai starter namun harus ditarik keluar pada menit ke-36. Sementara itu, Jordan Bos juga dihantam cedera saat membela Westerlo menghadapi Standard Liège di Liga Belgia. Pada menit ke-24, Jordan Bos harus ditarik keluar karena alami masalah dengan cedera hamstring. Sebelumnya, sudah ada 2 pemain Australia lainnya yang mengalami cedera adalah duet pemain belakang, Harry Souttar dan Alessandro Circati alami cedera. Harry Souttar sendiri alami cedera tendon Achilles pada Desember 2024 lalu, saat membela Sheffield United menghadapi Burnley. Sementara itu, Alessandro Circati mengalami cedera anterior cruciatum, ACL.